Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya, yang sering digagal pahami oleh para pendeta dan romo di luar sana ya. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Perikopnya, firman yang telah menjadi manusia ya. Firman F-nya ditulis dengan huruf besar ya. Pada mulanya adalah firman. Firman F-nya ditulis dengan huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang harus diperhatikan adalah firman F-nya huruf besar. Firman yang F-nya huruf besar itu adalah Allah, bukan perkataan Allah ya. Firman yang hurufnya F-nya huruf besar itu ya, dalam Yohanes 1 ayat 3 ya, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman ya, bukan oleh perkataan Allah ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi harus diperhatikan firman yang F-nya huruf besar itu adalah Allah. Kalau firman yang hurufnya kecil, F-nya huruf kecil, itu adalah perkataan Allah. Jadi tidak dikatakan perkataan Allah adalah Allah, melainkan firman itu adalah Allah ya. Yang sering digagal pahami oleh para penganut Tritunggal dan para romo adalah karena mereka tidak dapat memahami firman yang F-nya huruf besar itu ya, yang adalah Allah, dengan firman Allah yang hurufnya kecil, yang adalah perkataan Allah. Kalau firman F-nya huruf kecil itu adalah perkataan ya, sabda. Alkitab jelas-jelas membedakan dengan menulis F di depan kata firman ya, firman huruf besar ya, F-nya huruf besar ya, untuk Allah, dan menulis F huruf kecil ya di depan kata firman untuk perkataan Allah. Saya bagikan ya poin yang pertama. Perkataan Allah menyatu dengan Allah. Tetapi perkataan Allah bukan Allah. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru ya bagi para pendeta Tritunggal dan romo di luar sana. Saya ulangi ya. Pertama, perkataan Allah menyatu dengan Allah. Ya. Tetapi perkataan Allah bukan Allah. Contohnya, ini saya mengambil contoh dari seorang romo ya yang rambutnya kriwil-kriwil. Dia menganalogikan seperti ini. Perkataan Anton itu satu dengan Anton. Begitu. Nah,
Ini menimbulkan banyak tafsir, ya. Karena jawabannya itu tidak jelas. Di sini saya menarik suatu kesimpulan, ya, bahwa perkataan Anton itu memang bukan Anton. Anton dapat berkata-kata sesuai dengan kehendaknya. Sebab Anton adalah makhluk hidup. Makhluk roh yang mempunyai tubuh dan nyawa atau jiwa. Tetapi perkataan Anton tidak bisa. Sebab perkataan Anton tidak mempunyai pikiran alias bukan makhluk hidup. Ya, jadi yang pertama itu, ya, yang membedakan, ya, adalah perkataan Anton itu bukan Anton. Tapi kan si Romo ini kan mengatakan bahwa perkataan Anton menyatu dengan Anton. Memang perkataannya menyatu dengan Anton, tetapi Anton bukan perkataan itu. Bukan perkataan Anton. Tadi sudah dijelaskan bahwa Anton itu adalah makhluk hidup, makhluk roh yang mempunyai jiwa dan nyawa dan tubuh. Sementara perkataannya bukan. Itu yang pertama, ya. Jadi yang saya maksud ini, perkataan Allah itu bukan Allah. Sudah mengerti? Ini harus hati-hati, ya. Kalau tidak nanti membuat tafsiran-tafsiran bebas. Karena kan mereka senang nih dengan tafsir-tafsir. Jadi firman Allah yang F-nya huruf kecil itu bukan Allah. Yang Allah itu adalah firman yang F-nya huruf besar. Itu firman adalah Allah. Ya, yang dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa Allah tidak ada perkataan Allah. Tanpa Allah tidak ada firman Allah. Tanpa Allah tidak ada sabda Allah. Hati-hati pelan-pelan, ya, untuk mengerti ini, ya. Tetapi Allah tetap ada walaupun tanpa perkataannya. Allah tetap eksis walaupun tanpa sabdanya. Allah tetap eksis walaupun tanpa firman-Nya. Nah, ini pemahaman tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh para penyembah Tritunggal itu, yang levelnya masih pribadi. Jadi tanpa Allah tidak ada firman Allah. Yang F-nya huruf kecil, ya. Tidak ada perkataan, tidak ada sabda tanpa Allah. Tetapi tanpa sabda, tanpa firman, tanpa perkataan, Allah tetap ada. Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Itu yang kedua, ya. Yang pertama, firman Allah bukan Allah. Ya. Yang kedua, tanpa Allah tidak ada firman Allah. Yang ketiga, perkataan Allah mewakili Allah. Itu perkataan Allah mewakili Allah. Tetapi Allah tidak mewakili perkataannya. Kenapa perkataan Allah mewakili Allah? Sebab dikatakan, disabdakan, difirmankan oleh Allah. Itu yang ketiga.
Jadi perkataan Allah itu mewakili Allah karena dikatakan oleh Allah. Allah mencipta dengan berfirman. Ya, itu harus diingat-ingat dulu ya. Pelan-pelan aja. Itu yang ketiga. Yang keempat, pertanyaannya. Siapakah yang menjadi manusia? Kan kalau si Romo yang rambutnya kriwil-kriwil itu bilang bahwa perkataan Allah satu dengan Allah. Iya, karena dikatakan oleh Allah. Tetapi perkataan Allah itu bukan Allah. Yang berkuasa adalah Allah. Bukan perkataannya. Perkataannya menjadi berkuasa karena diucapkan, difirmankan oleh Allah. Itu. Kenapa firman itu menjadi berkuasa? Karena Allah sendiri yang mengucapkannya. Dia mencipta dengan berfirman. Karena firman Allah tidak bisa mencipta. Yang mencipta adalah Allah dengan cara berfirman. Kalau saya boleh katakan, firman yang F-nya huruf besar itu, firman mencipta dengan berfirman. Ya, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3. Nah, yang keempat, pertanyaannya, siapakah yang menjadi manusia? Waktu Alkitab menulis firman yang F-nya huruf besar yang adalah Allah, itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Kalau para pendeta di luar sana dan para romo ya memahami yang menjadi manusia itu adalah perkataan Allah, ya, sabda Allah, firman Allah, ya, maka Yesus itu adalah ciptaan. Sama seperti yang diyakini oleh saksi-saksi Yehova. Karena Allah mencipta dengan firman-Nya. Ini bahayanya. Kalau gagal memahami Yohanes 1 ayat 1. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit ditarik kepada penciptaan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kalau mereka memahaminya bahwa perkataan Allah itu yang menjadi manusia. Firman yang F-nya huruf besar adalah Allah. Firman yang F-nya huruf besar itu mencipta dengan berfirman. Yesaya 63 ayat 9. Dalam kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi jelas, Alkitab mengatakan yang menjadi manusia itu adalah firman. Yang F-nya huruf besar, yang adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Allah membentuk dirinya sendiri sekali untuk selamanya, ya, menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus manusia berdosa. Yang jadi manusia itu adalah Allah. Bukan perkataannya. Dengan demikian, Alkitab mengatakan bahwa yang menjadi manusia itu adalah Allah. Nah, waktu firman yang adalah Allah menjadi manusia, pertanyaannya, apakah di sorga ada Allah? Ada, karena Allah satu.
Allah yang duduk di sorga disembah, itu bernama Yesus. Firman yang adalah Allah, ya, itu adalah Allah yang berkarya menjadi manusia. Dia ada di sorga, dia juga ada dalam diri Yesus. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Itu Allah. Dia disembah, dia juga berkarya. Yang berkarya itu firman. Satu atau dua, satu. Karena firman adalah Allah. Kok bisa? Ya jelas bisa. Allah Maha Kuasa. Allah itu roh. Allah Maha Hadir. Yeremia 23 ayat 24. Allah satu, tidak pernah dua, tidak pernah tiga. Allah itu roh, tidak pernah pribadi. Jadi, pada saat yang sama, dia ada di surga. Pada saat yang sama, dia ada dalam tubuh Yesus. Sebab itu Yesus memakai kiasan. Yang Yesus roh itu, yang disembah di surga itu, dengan sebutan Bapa. Itu Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Itu hanya berlaku 33,5 tahun. Setelah Yesus manusia, ya, firman menjadi manusia, ya, itu mati di kayu salib dan dia kembali ke surga, kiasan Bapa itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena dia adalah Allah. Bukti bahwa dia Allah. Dia mencipta. Mencipta itu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu mencipta. Ya. Yang dimaksud Allah mencipta dengan firman-Nya adalah Allah mencipta dengan berfirman, dengan bersabda, berkata. Jadi sangat jelas bahwa Allah yang mencipta bukan perkataannya. Ya. Jadi sangat jelas, Allah itu yang mencipta, bukan perkataannya yang mencipta. Perkataannya itu bergantung Allah. Perkataannya berkuasa itu karena Allah yang berkuasa. Itu yang pertama, yang A ya. Yang B-nya, yang menjadi manusia adalah Allah itu sendiri, bukan firman-Nya. Ya, bukan perkataannya yang menjadi manusia. Yang dimaksud di sini bukan perkataannya yang menjadi manusia, yang bernama Yesus, tetapi Allah itu sendiri yang menjadi manusia, lahir lewat rahim seorang perawan bernama Maria. Nah, yang jadi manusia itu Allah sendiri, bukan perkataannya. Jika mereka, maksudnya para pendeta Tritunggal dan Romo, mengakui bahwa yang menjadi manusia adalah firman Allah, yang F-nya huruf besar, yang adalah Allah, maka doktrin Tritunggal akan game over. Coba mereka akui itu, bahwa yang menjadi manusia itu adalah Allah. Doktrin Tritunggal langsung game over. Ya, alias selesai. Sebab akan meniadakan Bapa yang selama ini dipahami sebagai Allah dan pencipta. Padahal tidak pernah ada di Alkitab Bapa itu pencipta. Hanya dipleset-plesetin aja kan. Allah diganti Bapa. Allah mencipta, oh Bapa mencipta. Begitu kan? Nah, itu yang C, yang D. Bukti doktrin ini tidak tahan uji. Dan memang tidak ada di Alkitab. Baik kalimatnya maupun keberadaan Allah Tritunggal itu memang tidak ada. Diadakan juga 2000 tahun ya, hampir 2000 tahun tetap aja nggak bisa. Jadi, ya, kalau gagal memahami Yohanes 1 ayat 1,
ya, firman yang adalah Allah disamakan dengan firman Allah yang F-nya huruf kecil gitu ya, yang adalah perkataan Allah, maka Yohanes 1 ayat 14 itu menjadi Yesus yang diciptakan. Itu sama dengan doktrinnya Tritunggal, doktrinnya Saksi Yehova, pemahaman Saksi Yehova bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Tidak, Alkitab tidak mengatakan begitu. Firman yang F-nya huruf besar, yang adalah Allah, itulah yang menjadi manusia. Nah, kalau ini dipahami ya, dan juga tidak tengkar-tengkuk ya, maka Yohanes 1 ayat 3 itu jelas mengatakan ya, bahwa segala sesuatu ya, ini saya bacakan saja supaya lebih mantap ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, oleh Allah, bukan oleh Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman, tanpa Allah itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semuanya dijadikan oleh firman yang adalah Allah. Dia ciptakan hikmat. Amsal 8 ayat 22, 23 ya. Dia ciptakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bumi beserta isinya, bumi yang belum beraturan, dengan air di dalamnya, dan juga sorga dengan isinya, kerub, malaikat, serafim, tahta. Juga dia bentuk bumi yang belum berbentuk itu, dia bentuk menjadi bulat. Lalu dia ciptakan benda-benda di langit. Juga termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu yang menciptakan siapa? Allah. Yang adalah firman. Bukan si Bapa. Bukan Allah Tritunggal. Heran ya. Yang tidak ada Allah pribadi, Allah Tritunggal, tidak ada di Alkitab, dibela-belain mati-matian. Sehingga orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ayat Alkitab dibilang sesat. Padahal mereka lah, ya, para penganut Tritunggal dan Romo ini, ya, yang tidak mengerti Alkitab, itu yang sesat. Matius 22 ayat 29. Saya bacakan sekali lagi. Jangan bilang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sesat. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Itu Yesus yang bilang. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Yang kamu mengerti adalah teologi. Yang kamu mengerti adalah filsafat. Yang kamu mengerti adalah tradisi. Yang kamu mengerti adalah dongeng-dongeng. Liturgi-liturgi itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Itu yang menyelamatkan manusia. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Yesus Kristus, bukannya kepada Tritunggal, bukannya kepada Bapa, bukannya karena banyaknya liturgi-liturgi, korban-korban. Tuhan tidak butuh itu. Aku jemu dengan korban-korbanmu yang banyak itu. Itu Yesaya
1 ayat 8 ya. Saya bacakan ini. Yesaya ya. Nih, Yesaya 1 ayat 11 lah. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Ya. Dia masih pakai sebutan Yahweh ya, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusuka. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Saya selesaikan sampai sini aja ya. Sampai ayat yang ke-13 ya. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Gitu. Tuhan jemu. Ya. Jadi semua liturgi, semua itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Kristus Yesus. Jadi bertobat lebih baik. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus dapat membuat sebuah pencerahan. Terus membuat Bapak Ibu semangat dalam membaca kitab suci. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.